Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Mukarimah Sufa. Saya salah satu guru di SMKN 1 Gunung Guruh pada program keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama kategori 2 tahun 2022. Saat ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. Bagaimana kegiatannya? Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, maka alangkah lebih baiknya kita cek dulu lingkungan kita sekitar. Apakah ada sampah yang berserakan atau tidak? Silahkan dicek terlebih dahulu. Sudah bersih? Ya, sudah tidak ada sampah ya? Ya, silahkan semuanya berdiri. Kita cek kerapihan pakaian kita ya. Ya, tidak boleh ada yang menggunakan topi di dalam kelas. Jika ada, silahkan dibuka terlebih dahulu. Sudah rapi? Nah, sekarang silahkan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Ada Bu. Siapa? Afrijal sama Ragil. Iya. Afrijal keterangannya apa? Sakit. Terus? Ragil sakit. Iya. Berarti 2 orang yang tidak masuk ya? Ya. Ya, mari kita doakan teman-teman kita yang tidak masuk hari ini. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berkumpul kembali belajar bersama kita. Amin. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita memasuki materi, di sini Ibu punya kalimat motivasi. Kira-kira siapa yang akan membacakannya? Silakan Fahmi, berdiri. Ketika kamu mengatakan ini sulit, sebenarnya berarti aku tidak cukup kuat untuk memperjuangkannya. Berhentilah mengatakan itu sulit, ayo berpikir lebih baik lagi. Ya, tepuk tangan untuk Fahmi. Nah, dari kalimat di depan tadi, siapa yang akan menjelaskan kembali atau memaknai dari kata motivasi tersebut? Ya, silahkan Rizky. Jadi maknanya, jika kita menemukan kesulitan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Ya, tepuk tangan untuk Rizky. Baik anak-anak, apa yang tadi disampaikan oleh Rizky itu benar sekali, bahwa yang namanya hidup itu pasti ada kesulitan. Ketika kalian sekolah di sini mengambil jurusan DPIB, pasti mengalami kesulitan di mata pelajaran gambar teknik, benar ya? Benar. Tapi jangan dijadikan kesulitan itu menjadi sebuah hambatan atau sebuah kegagalan. Jadi kalian harus terus berusaha, berjuang, bisa mempelajari dasar-dasar gambar teknik ini, sehingga nanti ke depannya kalian bisa menjadi orang yang sukses dalam jurusan ini, terutama dalam perancangan desain bangunan, seperti itu ya.
Nah, kira-kira hari ini kita akan mempelajari materi apa ya? Ya, silakan Rehan. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perspektif. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Rehan. Hari ini kita akan mempelajari materi perspektif, gitu. Kenapa sih kita harus mempelajari materi perspektif? Ini sangat penting sekali untuk materi penunjang kita ke depannya, terutama nanti kalian akan menginjak di kelas 11. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi perspektif dengan model pembelajaran project based learning. Jadi apa itu model pembelajaran project based learning? Kita setelah nanti kita mempelajari dasar-dasar gambar perspektif, jadi kalian nanti akan menggambar perspektif dasarnya dulu. Nah, setelah itu kalian akan dibuatkan kelompok. Nah, di mana dalam kelompok tersebut kalian harus memunculkan sebuah ide, gitu kan? Ide ruang gambar interior rumah tinggal, ya. Nah, nanti gambar interior rumah tinggal itu yang harus kalian gambar dalam bentuk perspektif dan nanti kalian presentasikan di depan. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari gambar perspektif. Kenapa sih Bu kita harus mempelajari gambar perspektif gitu ya? Yang pertama dari pengetahuan. Nah, dari pengetahuannya kalian itu harus mampu ya memahami hingga menganalisis dasar-dasar gambar perspektif menggunakan alat gambar dengan tepat dan benar. Nah, di sini Ibu mempunyai bahan ajar atau materi ajar. Jadi sebagai penunjang kalian ketika tidak belajar di dalam kelas, silakan handphonenya dibuka, boleh di-scan barcode-nya. Ya, di-scan barcode-nya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, benar? Sudah dibuka? Ya. Ketemu materi gambar perspektif? Ketemu ya. Nah, di sini Ibu sudah membuat yang namanya modul baik itu LKPD hingga langkah penggambaran perspektif. Jadi ketika misalnya Ibu sudah menjelaskan di dalam kelas terkait bagaimana cara menggambar perspektif, ternyata sampai rumah kalian lupa lagi. Nah, kalian bisa ya membuka bahan ajar yang sudah Ibu buat. Di sini kalau misalnya kalian masih bingung, Ibu sudah menambahkan video dari YouTube yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, ini sebagai motivasi gitu kan ya. Motivasi orang-orang yang sudah belajar menggambar perspektif gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sebuah gambar. Nah, silahkan siapa yang akan menyampaikan dari gambar di depan ini? Ya, silahkan Arya. Gambar di depan sama kita dan Oh ya, ya benar sekali. Gambar di depan itu adalah sebuah gedung yang indah dan sangat menarik. Ketika misalnya gedung tersebut ketika tidak dipotret mungkin tidak akan ada orang yang tahu, ya benar nggak? Benar nggak? Nah, di sini gambar tersebut adalah sebuah bangunan gedung yang dirancang oleh seorang arsitek terkenal, yaitu Zaha Hadid. Kalau kalian buka websitenya banyak sekali karya-karya yang cemerlang. Nah, itu sebagai motivasi kalian ya. Nah, namun Ibu menitik beratkan di sini bahwa pada foto yang ada di depan tersebut bagaimana sebuah gedung ketika dilihat dari
cara pandang mata manusia, gitu ya. Itu didapatkan dari ilmu perspektif dasarnya. Ibu, apakah nanti kita akan menggambar ini? Mungkin ke depannya. Tapi untuk kali ini kita akan menggambar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Silahkan anak-anak dibuka handphonenya. Nah, di sini kita akan melaksanakan kegiatan asesmen kognitif yang sudah Ibu share linknya. Silahkan dibuka. Dan tolong untuk diisi. Sudah selesai diisi? Sudah ya? Sudah ya, baik. Selanjutnya kita akan melihat video ya. Tayangan video. Ya, baik. Siapa yang akan menyampaikan dari video yang ada di depan tadi? Ya, silahkan Yusuf. Memiliki 4 ciri, yaitu bentuk-bentuk yang saling menutupi, ukuran yang saling mengecil, garis sejajar yang menuju satu titik terang, dan yang terakhir semakin jauh semakin kecil. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Yusuf. Ya anak-anak, jadi video yang tadi Ibu tampilkan itu adalah teori dasarnya ya. Teori dasar tentang gambar perspektif. Nah, di video tadi menyampaikan tentang teori dasarnya. Apa sih itu gambar perspektif ya? Gambar perspektif itu adalah apa? Teknik atau cara menggambar suatu objek di mana dilihat oleh pandangan tunggal. Pandangan tunggal itu adalah pandangan manusia. Nah, setelah kita sebagai manusia melihat suatu gambar, gitu ya, suatu benda, objek benda, kita gambar, kita lukis seperti itu ya. Nah, hasil lukisannya itu atau hasil gambarnya itu harus menyerupai seperti bentuk nyata, gitu ya, objek-objek bentuk nyata yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Nah, tadi Yusuf sudah menyampaikan ciri-cirinya ada apa saja sih? Nah, yang pertama itu adalah overlapping. Gitu ya. Bentuk-bentuk yang saling tutup menutupi, di mana ketika misalnya kita melihat suatu objek gambar, salah satu contohnya misalkan ruangan ini ya. Di sini ada meja yang berjajar berikut dengan kursinya. Dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang, seperti itu ya. Ukurannya sama. Cuman kita melihat dari pandangan kita itu berbeda. Gitu ya. Meja yang di depan akan terlihat lebih besar. Seperti itu ya. Lalu yang di belakang mungkin tidak akan terlihat. Gitu. Itu salah satu prinsip pada perspektif. Lalu pada poin kedua dan poin keempat, sampai di sini bisa difahami? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Baik, selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan untuk perspektif satu titik hilang. Disimak ya. Kalian boleh melihat LKPD yang tertera di handphone masing-masing. Tapi jangan melihat yang lain ya. Nah, yang pertama di sini di sini kalian harus membuat yang namanya garis bidang gambar.
garis horizontal yang disebut dengan bidang gambar atau yang disingkatnya BG ya. Setelah kalian membuat garis horizontal, kalian buat objeknya. Misalkan kita tentukan panjang, lebar, dan tinggi. Dan satu lagi, ada yang disebut dengan garis horizontal. Misalkan di sini panjangnya itu adalah 4 meter. Lebarnya 4 meter dan tingginya adalah 4 meter. Nah, di sini ada garis horizontal. Ketentuannya untuk menentukan garis horizontal itu adalah 1,6 meter. Ibu, ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari posisi muka lantai sampai mata kita. Ini aturan internasional ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan aturan SNI, tinggi badan ibu aja udah 150 seperti itu. Jadi ini kita menggunakan yang standarnya internasional. Nah, kita sudah membuat garis bidang gambar, kita sudah menentukan objeknya. Maka di sini kita gambar objeknya. Ya. Kita buat ukurannya berapa? 4 meter kali 4 meter ya. Ini skalanya 1:100. Nah, kalau sudah kita buat objeknya, objek ini menyentuh pada bidang gambar. Lalu kita membuat garis dasarnya dengan garis horizontal. GD gitu ya. Nah, di sini kita buat lagi objek gambar yang memperlihatkan ketinggiannya. Jadi kalau misalnya ini objek gambar terlihat dari tampak atas, maka ini terlihat dari tampak depan atau tampak samping. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, setelah itu kita tentukan ya. Kita tentukan titik pandang, TP-nya di mana? Misalkan TP-nya di sini. Ini TP ya. TP itu apa? Titik. Nah, kita tentukan titik pandang. Setelah kita menentukan titiknya, kita tarik garisnya. Nah. Kalau sudah, lalu diproyeksikan. Nah, kalau diproyeksikan, nah, di sini kalian bisa lihat bahwa area yang ini adalah lantai, ini adalah dinding. Ini adalah ini adalah plafon ya, atau langit-langit. Ini adalah dinding yang bagian depan. Oke. Bisa difahami? Bisa. Oke. Baiklah anak-anak, kalau misalnya kalian sudah cukup paham dengan apa yang Ibu jelaskan, handphonenya silahkan disimpan. Nah, disimpan. Kalian mulai menggambar perspektif satu titik hilang dengan ketentuannya itu adalah panjangnya 3 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 3 meter, garis horizontalnya 1,6. Bisa dimengerti? Ya, silahkan dilanjutkan.
gimana Yusuf pekerjaannya? Sudah sampai sini, Bu. Oh, coba lihat. Oke, coba. Oh, ini harus ada yang diperbaiki. Pinjam dulu pensilnya. Oh, iya. Nah, ini si garis TP-nya jangan terlalu jauh ya. Ya. Oke, di sini tapi udah cukup pas sih. Nanti ini tinggal ditebalkan, Ya. lalu nanti dilengkapi aja si keterangannya. Baik, Bu. Ya, silahkan dilanjutkan. Baik, Bu. Adrian, bagaimana cara menggambar perspektif? Jadi yang pertama buat dulu dari bidangnya, lalu membuat objeknya, lalu tentukanlah tangannya, jangan coba digambar. Oh iya, terima kasih Adrian. Bisa jadi pertama, kalau suka perspektif lalu berkomentar lagi. Untuk keterangannya, di sini titik pandang atau TP, di sini titik minyak atau daya, di sini garis horizontal, di sini garis dasar atau BD, di sini bidang gambar atau BG. Oh seperti itu, terima kasih. Baik anak-anak, sudah selesai menggambar proyeksi perspektifnya? Ya, sesuai dengan apa yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita sedang menggunakan model pembelajaran project based learning, ya. Kita akan membuat suatu project, ya. Tadi kan kalian sudah selesai menggambar dasar-dasar perspektif. Kalian harus mampu mengembangkan ke ruangan interior rumah tinggal sederhana. Siap ya? Jadi kalian nanti harus berkelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu tentukan. Nanti kalian pilih siapa ketuanya ya. Oke. Baik anak-anak, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, kalau sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, coba Ibu pengen ngecek dulu kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sip. Baik, kalian langsung menentukan ketua kelompoknya siapa. Setelah itu mau menggambar ruangan apa untuk rumah tinggal. Dan kalian harus membuat job desk dari masing-masing orang. Jadi misalkan si A tugasnya apa, si B tugasnya apa gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Silahkan diskusikan. Gimana kelompok ini, siapa yang jadi ketuanya? Kamu aja. Gimana yang lainnya setuju? Setuju. Ya udah, kita langsung ke pembagian tugas di kelompok ini untuk menggambar perspektif interior. Baik teman-teman, karena kita sudah menentukan gambar yang akan kita buat, yaitu interior dapur. Di sini saya sebagai ketua akan membagi tugas untuk penggambarannya, yaitu Adrian, saya sendiri dan juga Rangga untuk membuat bahan presentasi, dan Rehan, Yusuf sama Asep untuk membuat gambar interior dapurnya tersebut. Setuju? Setuju. Baik anak-anak, diskusi dan gambarnya sudah selesai semuanya? Coba Ibu pengen tahu untuk kelompok 1 membuat apa? Membuat dapur. Ya, kelompok 1 membuat interior ruang dapur ya. Kalau kelompok 2 membuat interior ruang sama dapur. Oke, kelompok 3 membuat kamar tidur. Ya, kamar tidur. Kelompok 4 jadi kamar tidur
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan interior ruang dapur. Perkenalkan, nama saya Hilson. Nama saya Sandy. Nama saya Radit. Nama saya Alko. Nama saya Ajis. Nama saya Pasya. Nama saya Nadia. Kami di sini menggambar interior dapur. Di sini ada macam-macam bentuk. Ada rak piring, ada meja makan dan bangku. Dan kami di sini menggambar interior dapur karena menarik dan unik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitannya apa? Kesulitannya menggambar furnitur ruangan dapur ini ya ada yang ukurannya sangat kecil dan rumit, tapi kami bisa menyelesaikan. Sudah Sekian tidak dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan dulu. Ya, selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil gambar perspektif kami. Perkenalkan, nama saya Anis. Nama saya Alia. Nama saya Iksan. Saya Ridho. Nama saya Rizky. Nama saya Maya. Jadi kita menggambar tempat ruang tidur karena mudah untuk digambar dan elemen-elemennya sangat mudah untuk digambar. Ada kayak contohnya ada kasur, ada lampu tidur, ada lemari, dan ada tempat rias juga. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana proses pembuatannya? Bisa dijawab sama Riz. Proses pembuatannya membuat denah yang menyentuh bidang gambar, lalu membuat ruangan kamar tidur dan melengkapi furniturnya. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, baik anak-anak, gimana perasaannya setelah mempelajari gambar perspektif ini? Menyenangkan ya? Ya, Ibu pengen ada yang menyimpulkan. Siapa kira-kira yang akan menyimpulkan untuk materi pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, silakan Ajis. Hari ini kita sudah mempelajari materi perspektif, di mana perspektif itu adalah cara atau teknik penggambaran dengan cara pandang mata manusia yang dilihat secara global. Cara penggambarannya itu yang sudah kita pelajari ada 3, yaitu 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Di mana kita mengobjektif gambarnya itu yang menyentuh bidang gambar, memotong bidang gambar, melayang bidang gambar, dan tenggelam pada bidang gambar. Mungkin seperti itu Bu, yang sudah kita pelajari. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ajis. Ya, jadi benar ya anak-anak. Di gambar perspektif ini kita sudah mempelajari banyak hal gitu ya, terkait tentang gambar dasar sampai tadi kita sudah menggambar proyeksi perspektif interior seperti itu. Nanti ini akan selalu kita bawa sampai kita kerja gitu ya, ketika kita akan mengambil profesi perencanaan seperti itu ya. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini kalian ada kegiatan refleksi diri. Silahkan handphonenya dibuka. Nah, dicukupkan ya. Ya. Baik anak-anakku, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Kali ini kalian sudah mempelajari ilmu perspektif sampai ke detail-detailnya. Dan Ibu harapkan ya, pembelajaran perspektif ini tidak hanya selesai di gambar teknik, karena ini gambar perspektif ini merupakan materi terakhir ya anak-anak ya.
kalian harus mampu menerapkan dan mengembangkan nanti di kelas atau di tingkat 11. Bisa dipahami ya? Nah, Ibu akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa sebelum selesai pembelajaran. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Wah.